Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Mantap. Untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam ini masih menggunakan buku penerbit Erlangga, ya. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian gaya, maka sekarang kita akan mempelajari bersama-sama tentang macam-macam gaya. Gaya yang akan kita pelajari itu ialah diantaranya yang disebut dengan gaya gesek, gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Untuk sementara ini kita akan mempelajari satu dulu gaya, yaitu gaya gesek. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang disebut dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan akibat permukaan dua benda yang saling bersentuhan. Gaya gesek menghambat gerak benda. Kemudian semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Kemudian gerakan benda semakin terhambat jika gaya geseknya besar. Kemudian permukaan licin mengakibatkan gaya gesek kecil dan benda lebih mudah bergerak. Coba kalian perhatikan seseorang yang sedang mendorong benda di sebuah lantai, maka di situ terjadi gaya gesek, yaitu ketika benda di atas itu terdorong atau bergerak melakukan gesekan atau bersentuhan antara benda itu dengan lantai yang ada di bawahnya. Kalau seandainya lantainya itu licin atau bendanya juga licin, halus, maka benda itu akan mudah bergerak. Tapi kalau benda itu kasar, maka gerakannya akan sangat terhambat. Kalian juga bisa memperhatikan sepatu bola yang dipakai oleh para pemain bola. Di bawah sepatu bola itu ada namanya pool, ya, semacam gerigil, dan itu terbuat dari karet. Fungsinya untuk apa? Agar ketika pemain sepak bola itu sedang berlari di lapangan, kakinya atau larinya tidak sampai tergelincir karena rumputnya bisa jadi basah ataupun tanahnya lembek, gitu ya. Maka disitulah terjadi yang disebut dengan gaya gesek. Anak-anak yang soleh dan soleha, manfaat gaya gesek. Apa saja sih manfaat gaya gesek? Coba kita perhatikan. Satu, ketika berjalan kita tidak tergelincir karena ada gaya gesek, yaitu kaki atau alas kaki dengan lantai atau jalan. Jadi kita menginjak tanah, berjalan di atas permukaan tanah atau di jalan, itu kita tidak tergelincir, tidak terpleset karena memang kaki kita melakukan gerakan yang di situ ada gaya gesek dengan jalan ataupun alas di bawahnya, gitu ya. Nah, sol sepatu dibuat beralur, maksudnya ada alur-alurnya, gitu ya, berongga-rongga gitu. Agar apa? Agar gaya gesek lebih besar dan tidak licin. Kemudian yang kedua, gaya gesek dimanfaatkan saat mengerem sepeda. Nah, antum perhatikan rem sepeda. Rem sepeda itu adalah kanvas rem akan memberikan gaya gesek pada pelek roda atau cakram untuk menghambat perputaran roda. Bayangkan kalau tidak ada rem, maka tentunya roda sepeda ataupun motor itu akan melaju tanpa terkontrol, ya. Maka perlu ada rem, dan rem itu menggunakan gaya gesek. Kemudian yang ketiga, permukaan ban dibuat beralur untuk memperbesar gesekan ban dengan jalan agar kendaraan tidak tergelincir, ya. Coba perhatikan ban yang masih baru, tentunya di situ ada alur-alurnya, gitu ya, ada rongga-rongganya. Dan itu fungsinya untuk memperbesar, ya, gaya gesekan yang dihasilkan ketika berada di jalan atau ketika digunakan. Kemudian anak-anak yang soleh dan solehah,
perhatikan kerugian akibat gaya gesek. Nah, ternyata di samping manfaat kita juga bisa menemukan ada kerugian dari timbulnya gaya gesek. Yang pertama adalah menghambat gerakan. Kalau mereka yang ingin terhambat gerakannya tentu mendapatkan manfaat dari gaya gesek. Dan mereka yang ingin segera sampai atau benda ini ingin segera dipindahkan, gaya gesek yang sangat besar itu akan menghambat gerakan, sehingga benda yang bergerak selalu ditahan oleh gaya gesek dan sulit bergerak. Ya, antum mendorong lemari, dan lemari itu sangat berat sekali, tentunya gaya geseknya sangat besar. Kemudian yang kedua, mengikis permukaan yang bergesekan. Permukaan benda yang sering bergesekan lama-lama akan halus, dan itu disebut aus, ya, atau disebut dengan gundul. Ya. Kalau ban sering digunakan terus, ya, direm digunakan, maka bukan hanya kanvas remnya yang habis, tetapi juga bannya akan gundul. Nah, gundul itu disebut dengan aus. Nah, gimana caranya agar menghindari aus? Nah, agar menghindari aus, kalau untuk mesin, ya, mesin mobil tidak cepat aus harus diberi oli. Makanya yang punya kendaraan bermotor pentingnya mengganti oli tepat waktu itu agar mesinnya tidak segera rusak atau aus, karena masih terlindungi oleh shield atau oil gitu ya, ada olinya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, cukup sekian gitu ya tentang gaya gesek. Tugas untuk kalian adalah: 1. Kenapa ban motor yang sudah gundul sering mengakibatkan kecelakaan? Ayo, kenapa? Tolong jelaskan. Kedua, kenapa ban yang berisi angin penuh gitu ya mengakibatkan motor ringan lajunya dibandingkan ban yang kempes? Nah, tentu kalian pernah mengalami ketika dibonceng oleh orang tua ke sekolah, itu mendapati ban motornya kempes dan itu ternyata terasa berat. Itu kenapa? Tolong dijelaskan dan dituliskan jawabannya, kumpulkan di grup pengumpul tugas. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk materi macam-macam gaya, baru satu yaitu gaya gesek. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.